Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca tahlil. Baca tahlil, kirim doa arwah. Ini kita penutupan majelis sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amna syakirna min aimna min yuwafi ni'ama wa yukafi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika ma asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم تقبل واغفر ما قرأنا من القرآن العظيم وهللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من كل سبحان الله وبحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نقدم ونهدي إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى أصحاب سيدنا رسول الله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين وأن تابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم خصوصا إلى سنبيه المقدم محمد بن علي وعلى وصله لجميع ساداتنا علي بألوي وذهب الحقوق لهم أجمعين ثم إلى سلطان عمرو الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى صاحب الراتب إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن العطاء شيخ بن عبد العبارة ثم كنت الإرشاد وقد الإنبال بن عبد الله بن ألوي الحداد وأسر مفرد ثم إلى صاحب المقام الولاية على حب حسين بن أبو بكر إدريس والبدن ثم إلى بالوي والشاتري والقدسي سبكم بندان وأسر مفرد ثم إلى خصوص على صاحب كتاب الإمام أبو حسن الأشعري رضي الله عنه ثم إلى إمام أبو منصور الماتريدي ثم إلى أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى إمام إبراهيم البيجري ثم إلى محمد الفضل ثم إلى إبراهيم الغاني ثم إلى كيناوي البندري ثم إلى أبو عثمان بن عبد بن حكيم يحيى ثم إلى كيسة بن كريمية وأسري وأخرين ثم إلى آبائنا وأبائكم أمهاتنا وأمهاتكم أجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم اللهم أوصل ثوابا منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى بين أيديهم اللهم اجعل بداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segala puja puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam, yang mana kita hingga hari ini masih diberi oleh Allah karunia iman, Islam, wabil khusus diberi pula oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita sampai masuk bulan suci Ramadan. Salawat yang paling indah, salawat yang paling mesra, salawat yang paling mulia kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hari ini kita mengadakan
tawakufan sementara. Ikhtitamu majlis, penutupan majlis sementara. Itu kita sampai pada pertengahan akhir bulan Sya'ban, yang tinggal menunggu hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, yang mana hari ini kita akan tawakufkan sementara dan kita akan buka kembali insyaallah nanti setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kembali apa yang menjadi jadwal rutin kita, yaitu membuka kitab Ad-Dasuki yang membahas tentang akidah, yang membahas tentang tauhid, yang membahas tentang prinsip-prinsip beragama Islam, yang mana diberitakan oleh seorang tokoh NU, ketua NU, memberitakan jangan kebanyakan mengajarkan ilmu akidah. Maka kita harus pahami yang dimaksud dengan akidah di situ adalah akidah yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya jangan sampai kita mendatangi pengajian atau orang-orang menyampaikan yang kelihatannya ilmu akidah tapi malah isinya keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah apa yang keluar? Akidah yang sekarang sudah masyhur, yaitu akidah tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maka kita harus antisipasi ini. Masjid kita, musola kita, madrasah kita jangan sampai dimasuki oleh seorang ulama, seorang dosen, seorang kiai, seorang pengajar yang kemudian menyampaikan ilmu akidah di tempat tersebut tapi keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang kita perlu berhati-hati, urusan akidah itu urusan prinsip. Artinya mau nggak mau kalau akidah kita batal, ya keimanan kita pun ikut batal. Sebagaimana orang yang sholat, kalau sholatnya dia nggak pakai wudhu, ya harus kita katakan batal, rusak sholatnya, walaupun dia ibadah. Masa ada orang ibadah dilarang? Ya dilarang. Orang yang sholat nggak pakai wudhu haram sholatnya, bukan malah justru ini kan lagi ibadah nggak apa-apa, yang penting kerjain kebaikan. Kebaikan harus sesuai perintahnya Allah, bukan kebaikan sesuai maunya kita sendiri, bukan. Harus sesuai relnya, sesuai tuntunannya. Apabila ada yang keluar dari rel, harus kita katakan ini terlarang, ini tidak boleh, ini haram dikerjakan. Ini bagian dari yang harus kita sampaikan kepada mereka yang kelihatannya menggampangkan tentang pekerjaan-pekerjaan di dalam agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tawakuf mengajarkan ilmu akidah ini sementara karena kita akan masuk bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang diperintahkan kita puasa, dan yang diperintah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil untuk beriman, yang dipanggil untuk berpuasa siapa? Orang yang iman, orang yang di hatinya meyakini bahwa berpuasa adalah betul-betul perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sudah tidak lagi protes. Disuruh puasa 2 hari oke,
Disuruh puasa 7 hari, yes. Disuruh puasa 40 hari, naam. Kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah bijaksana, Allah perintahkan kita puasa sesuai kemampuan manusia, yaitu sejak subuh sampai waktu maghrib. Andai pun kita kuat berpuasa terus menerus sampai 2 hari 3 hari, tetap hukumnya haram. Saya kan kuat, gak apa-apa lah, saya mau langsung, udah gak pakai sahur lagi, gak pakai buka lagi, dilanjutkan puasa sampai besok. Besok masih kuat lagi, gak pakai buka lagi, gak pakai sahur, lanjut lagi, hukumnya haram. Puasa wisol, puasa yang bersambung, hanya boleh dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi. Nabi kita sebagai umat tidak boleh mengikutinya. Itu namanya kekhususan bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi jangan kita ikut-ikut kayak Nabi bangun tidur sholat, Nabi bangun tidur baca Quran. Ya, kamu jangan ikut-ikut bangun tidur baca Quran, bangun tidur sholat. Nabi aja begitu. Ada kekhususan yang tidak boleh dipraktekkan oleh selain para nabi. Kita harus tahu batasan-batasan hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada tawakufan ini kita ingin memberikan bekal Ramadan agar kita bisa menjadi orang-orang yang mengerjakan Ramadan dan bisa meraih kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Di Hadramut di pondok-pondok Hadramut yang dibaca itu kitab-kitab tipis, Safinah, Sulam Taufik, kitabnya kitab-kitab tipis, bukan Tuhfah, Mu'in, Wahab. Itu kitab-kitab tebel. Tapi kenapa ulama-ulama Hadramaut lebih memiliki keberkahan, lebih memiliki kewalian, lebih memiliki kematangan di dalam beragama? Karena walaupun kitab mereka kecil, mereka mempraktekkan setiap ilmu yang ada di dalamnya. Bukan hanya dikaji kemudian dikumpulkan ilmu itu tanpa ada praktek. Maka di antara thariqatul alawiyin, thariqahnya habaib adalah belajar satu ilmu dan mempraktekkannya. Maka kita harus bisa sampai kepada berbekal apa yang sudah kita pelajari di bulan-bulan yang lalu tentang tata cara berpuasa yang diajarkan oleh guru-guru kita dalam ilmu fikih, harus kita praktekkan di dalam bulan suci Ramadan. Jangan hanya ilmunya dikaji tapi tidak pernah dipraktekkan. Di antara kehormatan kemuliaan orang-orang di negeri Yaman, negeri Hadramut, karena betul-betul mereka tidak melihat kitab yang kecil, tidak, tapi setiap ilmu yang dipelajarkan di situ selalu disertai dengan praktek. Maka kita melihat di dalam Ramadan begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, hingga Ramadan disebut sampai Syahrul Ummat, bulannya umat, artinya bulan yang menjadi hari rayanya umat. Karena sebaik-baiknya bulan di antara 12 bulan adalah bulan
Ramadan, yang mana bulan tersebut Allah berikan begitu banyak karunia. Dalam Ramadan ada apa? Lailatul Qadar, ditambah lagi penuh kemuliaan. Ada pula apa? Nuzulul Quran, begitu mulia lagi. Dalam Ramadan ada malam Jumat, begitu mulia lagi. Di antara kemuliaan-kemuliaan hari-hari bulan ini disepakati oleh para ulama, tapi di antara yang paling mulia semuanya adalah malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ini disepakati oleh seluruh ulama bahwa di antara bulan, di antara hari, di antara malam yang paling mulia adalah malam lahirnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita sudah mengetahui Ramadan adalah malam yang mulia, malam yang istimewa, penuh-penuh kemuliaan, maka harus kita ambil kemuliaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Di antara kemuliaan Ramadan adalah Allah melipat gandakan seluruh pahala-pahala ibadah kita. Kita ibadah yang wajib oleh Allah dilipat gandakan berkali-kali. Kita ibadah yang sunnah, Allah lipat gandakan menjadi ibadah seperti ibadah yang wajib. Maka setiap kita membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itu pun dilipat gandakan oleh Allah setiap hurufnya. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu Allah lipat gandakan pahalanya. Coba kamu baca Quran Alif Lam Mim, itu enggak dihitung satu ayat, pahalanya enggak dihitung per ayat, tapi dihitung per huruf. Alifnya diberi pahala, lamnya diberi pahala sendiri, mimnya diberi pahala sendiri. Maka kita harus betul-betul memanfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan yang di dalamnya Allah limpahkan, Allah tambahkan begitu banyak fadilah, begitu banyak pahala untuk bisa diperoleh oleh umat. Apa gunanya? Agar ibadah kita selama 1 tahun yang sering bolong-bolong, yang ada kurang-kurangnya, yang ada males-malesnya yang ada, maka itu semua bisa tertutup dengan kebaikan banyaknya kemuliaan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Ramadan itu begitu mulia sampai-sampai dikatakan diemnya orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala. Diem terhitung zikir. Kalau kamu sekarang nggak puasa diem, ya nggak dapat apa-apa. Walaupun kamu orang alim, diem ya nggak dapat apa-apa, kecuali diemnya di dalam masjid, niat iktikaf, maka diemnya mendapatkan pahala. Kalau diam di luar masjid ya nggak dapat apa-apa. Tapi orang yang berpuasa diem di rumah, nggak usah di masjid, itu mendapatkan pahala. Sampai dikatakan pula tidurnya orang yang puasa mendapatkan pahala. Tidur yang bagaimana? Artinya orang yang berpuasa itu ketika dia diem, ketika dia tidur, maka dia tetap dihitung mendapatkan pahala dari puasanya. Begitu. Bukan diem itu ibadah, tidur itu ibadah. Akhirnya aku sekarang diem aja. Kenapa kok diem? Dapat pahala. Ibadah, tidur ibadah. Ini nggak usah sholat dong kamu, udah yang penting diem aja sama tidur. Walaupun nanti ada di akhir zaman berita sebaik-baiknya orang itu di antara kebaikan mereka yang terhitung ibadah apa? Tidur. Nanti di akhir zaman itu ada. Ketika kemaksiatan begitu mewabah,
sampai kalau kamu melek, kamu keluar, maksiat isinya. Maka tidur kamu dalam rumah kamu dengan niat menghindari itu semua menjadi nilai pahala. Sampai dikatakan ibadah terbaik pada masa itu adalah tidur. Itu nanti akhir zaman. Jangan sekarang prakteknya. Sekarang masih banyak kebaikan yang bisa kita raih dari aktivitas beribadah yang benar. Jadi kita ingatkan bahwa orang yang berpuasa itu duduknya, diamnya, zikirnya, bahkan tidurnya pun orang yang berpuasa tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus kerjakan dengan cara yang terbaik, cara yang sebaik-baiknya, sekuat tenaga kita laksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah agar kita bisa meraih kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita mendapatkan teguran, mendapatkan masuk dalam hadis yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW yang dikatakan bahwa celaka orang yang masuk Ramadan sampai keluar Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini celaka. Artinya bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, sampai bulan itu habis kita tidak mendapatkan karunia apapun. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika akan masuknya bulan Ramadan lalu kita bergembira. Sebagaimana sekarang di bulan Sya'ban, akhir Sya'ban, maka kalau kita di hati kita gembira menanti kapan Ramadan datang, kita gembira ingin segera masuk Ramadan, maka Allah katakan oleh hadisnya Rasulullah, siapa man fariha biduhuli Ramadan harama jasadahu alan niran. Siapa yang gembira akan masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka. Semoga kita Allah jadikan menjadi orang-orang yang di hati kita punya kegembiraan akan masuknya bulan suci Ramadan, hingga kita bisa meraih kemuliaan sebagaimana kemuliaan orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan modal apa yang kita pelajari selama ini, yaitu keimanan kepada Allah, kita jadikan itu sebagai modal utama kita untuk berpuasa. Artinya puasa dengan modal ilmu tauhid, puasa dengan modal akidah, puasa dengan modal di hatinya mengakui bahwa yang bikin kenyang adalah Allah, yang bikin lapar adalah Allah. Ini ada orang bertauhid nggak makan seharian ribut gara-gara laparnya luar biasa, gara-gara nggak makan. Kalau makan pasti kenyang. Ini kepastian hukum adat, bukan kepastian hukum akal. Maka orang yang sudah ngasih tauhid, akalnya harus jalan. Artinya di dalam kepastian ilmu tauhid, apa yang kita kaji, bahwa yang menjadikan kenyangnya kita adalah Allah. Bisa saja dengan zikir-zikir yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, Allah jadikan diri kita tidak merasakan rasa lapar. Allah jadikan kita puasa dengan mudah, tidak letih, tidak sampai menjadi orang yang kecapean ketika melaksanakan puasa, dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menjaga stamina kita, Allah lah yang menjadikan kekuatan pada diri kita. Bukan gara-gara enggak makan lalu
lemes, bukan gara-gara nggak makan lalu lapar, maka itu kejadian hukum adat. Maka rusaknya seseorang adalah karena dia tidak bisa memisahkan mana hukum akal dan mana hukum adat dan mana hukum syariat. Maka sempurnanya agama seseorang apabila dia bisa memahami 3 hukum tersebut, mana hukum akli, mana hukum adi, dan mana hukum syar'i, hingga dia tidak akan menjadi orang-orang yang kemudian begitu jam 5 sore yang semestinya dia mendekatkan diri kepada Allah untuk minta ampun kepada Allah, karena ujung-ujungnya orang Ramadan, ujungnya orang berpuasa itu ketika dia bertambah dirinya itu mendekati buka, maka diperintahkan untuk banyak minta ampun kepada Allah. Duduk istighfar, minta ampun, baca doa-doa kepada Allah, baca astagfirullah kepada Allah. Ini ada orang-orang yang sudah mendekati buka, yang dimaksimalkan adalah mencari bukaan. Gimana caranya bukanya penuh? Nah, saya lihat orang dagang beli, saya lihat ini beli, saya lihat ini beli. Dianggap nanti kalau sudah buka bisa dimakan semua. Begitu buka baru sesuap kenyang, baru minum es kenyang, yang lain enggak kemakan. Ini yang demikian mestinya jangan sampai menjadi praktek kita dalam berpuasa. Kita harus tahu bahwa Nabi SAW mengajarkan hanya dengan kurma. Makanya dulu kawan-kawan kita di Hadramut, ketika pulang dari Hadramut kita tanya kan, gimana kalau buka di sana? Oh, di Hadramut kalau buka ya pakainya kurma, nanti makannya setelah taraweh. Dia maghrib makan kurma, habis makan kurma selesai langsung ada sholat awabin, ada tadarus, ada zikir, sampai nanti taraweh, sampai selesai taraweh baru makan. Lah, kamu kalau habis buka itu taraweh makannya kurma berapa? Ya pokoknya yang penting ganjil-ganjil aja. Berapa ganjilnya? Ya kadang 33 biji, kadang 41 biji. Itu mah bukan makan kurma, itu mah kiloan ukurannya itu mah. Nah, kalau kamu mana tahan, bukanya habis maghrib cuman kurma, makannya nanti habis taraweh, kuat kira-kira? Kuat kira-kira? Lemes mah. Tapi tahadis binikmah, kebiasaan kita begitu memang. Saya pribadi kalau sudah makannya habis taraweh baru makan. Kalau belum taraweh makan, tarawehnya nggak enak. Rasanya berdiri males, mau rukuk males, mau sujud males, sudah nggak ada enaknya. Tapi kalau sudah masih lapar ini semangat. Kenapa? Lihat makanan biar cepat kelar. Jadi kita harus kembalikan kepada makna pemahaman kita kepada hukum akli, adi, dan syar'i. Kita harus tahu bahwa ketika kita makan 1 kurma, kita makan 2 biji kurma, 3 biji kurma, kita niatkan di hati kita Allah yang menjadikan kenyang, Allah yang mencukupkan diri kita, Allah yang memberikan tenaga kepada kita. Makanya Nabi SAW kalau makan hanya dalam hitungan beberapa suap. Kenapa Nabi kok makannya pakainya beberapa suap? Karena Nabi tidak pernah mengandalkan makanan. Kita sebaliknya mengandalkan makanan. Coba kamu buka pakainya bubur, sampai sahur, mana tahan. Bubur mah sampai jam 10 doang, Bib. Nah, habis itu kriuk. Karena kita di hati kita yang kita andalkan adalah makanan.
Nah, Nabi SAW nggak demikian, yang diandalkan adalah Allah. Walaupun dia makan hanya sesuap, 2 suap, tapi dia mengandalkan Allah yang menjadikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hingga nggak ada masalah, lancar saja kehidupannya. Maka ini harus kita praktekkan. Jangan sampai yang kita kaji nggak kita praktekkan. Jadi kita harus melihat keberkahan orang Hadramut gara-gara belajar satu ilmu dan praktek satu ilmu, maka mereka mendapat keberkahan dari Allah walaupun yang dikajinya kitab-kitab kecil. Nah, kita ngaji kitab sifat 20, kitab-kitab tipis. Sifat 20 itu kalau kamu beli di toko harganya 3.000 perak. 3.000 perak, kitabnya di pojok, diambil, buang debunya dulu, saking nggak laku kitabnya. Orang sudah males baca kitab-kitab akidah, orang sudah males baca kitab-kitab tentang prinsip dasar agama. Orang maunya langsung to the point aja, ibadah, sholat, haji yang menjadi pokok-pokok penting dalam agama. Padahal tidak demikian. Ibadah yang terpenting adalah mendasari semua ini. Kita harus menyadari ini semua adalah diciptakan oleh Allah. Kita harus kembalikan kepada maknanya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kita harus kembali ke ulang-ulang itu. Allahu ahad, Allahus somad, Allahu ahad, Allahus somad. Maka ketika kita bisa mengulang-ulang makna itu, nanti akan muncul di hati kita berserah diri kepada Allah dan bisa mengetahui yang terjadi itu adalah atas karunia Allah, atas pertolongan Allah. Maka hingga nanti segala apapun yang terjadi bisa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita akan jadikan sebagai modal utama kita berpuasa, dengan modal keimanan, dengan modal kajian-kajian yang sudah kita pelajari, agar puasa kita betul-betul menjadi puasanya orang-orang yang imanan wahtisaban, orang-orang yang betul-betul puasa karena Allah dan betul-betul dilaksanakan untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya pribadi atas nama pengajar di masjid ini meminta maaf yang seluas-luasnya, khususnya kepada panitia masjid, pengurus masjid yang alhamdulillah masih menyediakan tempat, masih menyediakan waktu, memberi kesempatan kita untuk bisa mengaji di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan meminta maaf yang seluas-luasnya apabila dalam mengajar di sini ada perkataan, ada ucapan, ada tindakan, ada sikap yang kurang menyenangkan hati, kurang mengenakkan hati, maka mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Begitu pula kepada jamaah seluruhnya yang ikut hadir dalam kajian-kajian saya di masjid ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena kita akan masuk bulan Ramadan, kita berharap bahwa Ramadan adalah menjadi urusan kita hanya kepada Allah. Sedangkan urusan kita kepada sesama manusia sudah kita selesaikan sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka saya berharap semuanya bisa memaafkan atas apa yang menjadi kekurangan saya di dalam menyampaikan kajian-kajian di Masjid Nurus Sobah setiap malam Selasa. Yang alhamdulillah kita buka kajian di sini sudah berapa? 3 tahun. Buka kajian di sini berapa tahun? Sampai sekarang masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu, maka kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang kita tutup hari ini adalah hanya untuk sementara. Kita akan buka kembali insya Allah nanti setelah Idul Fitri. Kita berharap mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keberkahan di bulan Sya'ban.
Allah berikan kita panjang usia sampai bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Allah jadikan kita bisa ibadah dengan sempurna di bulan Ramadan. Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah kuatkan tenaga kita. Allah jadikan amal kita menjadi amal-amal yang banyak, amal yang bisa kita ambil untuk meraih banyak kemuliaan bulan Ramadan. Dan puncaknya kita berharap kita menjadi orang-orang yang keluar Ramadan, menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang minal aidin wal faizin al makbulin insyaallah ta'ala minal aminin. Ini saja, banyak kurangnya dari saya, mohon dibuka minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina taubah taghsil kulli haubah Astolana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu